Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, Ketua kelas Mas Rifki bisa membantu Bapak untuk memimpin berdoa. Baik, Bapak. Marilah kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Saya persilakan, Bapak. Terima kasih Mas Rifki telah membantu Bapak untuk memimpin berdoa. Nah, untuk anak-anak udah bisa absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah bisa ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kan pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas mengenai konsep perubahan dalam sejarah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep keberlanjutan dalam sejarah. Nah, di sini apakah anak-anak udah pernah udah mengetahui apa itu perubahan dalam sejarah? Apakah ada yang tahu? Saya mencoba, Pak. Baik, Mbak siapa? Handitia, ya. Handitia. Kalau menurut saya itu keberlanjutan dalam sejarah itu merupakan suatu rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Benar sekali. Keberlanjutan dalam sejarah itu merupakan benar yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Handitia, keberlanjutan dalam sejarah itu merupakan rangkaian peristiwa yang ada merupakan keberlanjutan dari masa lalu dan berdampak pada masa yang saat ini gitu. Nah, kan kemarin Bapak udah memberikan tugas terkait dengan modul ya. Ada yang ingat? Iya, Bapak. Yang tugas kemarin itu ya. Anak-anak udah buat modulnya? Sudah, Bapak. Baik, Bapak di sini akan menunjuk secara acak ya hasil dari pekerjaan anak-anak Bapak yang membahas mengenai konsep keberlanjutan dalam sejarah. Untuk ini aja ya, saya Bapak menunjuk. Ketua kelasnya aja deh, ketua kelas dulu, Mas Rifki. Halo. Ya, Bapak. Sebentar saya akan sharekan untuk modul saya. Nah, ya Mas. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan Mas Rifki. Oh iya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai modul, mengenai materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi intinya itu secara sederhana kita ketahui bahwa perubahan dan keberlanjutan sejarah ini itu berkesinambungan dan saling berkaitan. Dan dampaknya ini tidak lain perubahan itu sendiri. Jadi konsepnya dari
sebuah peristiwa masa lalu ini, sebuah peristiwa masa lalu dari manusia ini, bahwa perubahan itu dapat terjadi apabila ada sebuah gejala dalam sebuah kehidupan manusia. Nah, perubahan ini bisa cepat atau bisa lambat. Manusia dan masyarakat ini akan lambat laun akan mengalami perubahan itu sendiri. Nah, perubahan dalam masyarakat ini itu berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Nah, diketahui bahwa peristiwa ataupun keadaan dari masa lampau ini dapat dibandingkan bahwa peristiwa dari masa lalu ini dapat diketahui dari perkembangan bahasa, kemudian dari masa lalu ya tentunya di masa kolonialisme itu adanya kebijakan dari pemerintah kolonial, kemudian pemerintah pendudukan Jepang, dan dibandingkan dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, dari adanya peristiwa di masa lalu ini pentingnya ada sebuah yang namanya periodisasi. Nah, periodisasi ini saling menghubungkan ya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang saat ini terjadi. Salah satu contohnya yang lain ini adanya masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, dari kerajaan Hindu-Buddha ini, kemudian masyarakat itu berubah ataupun dari yang sebelumnya masih animisme, dinamisme, kemudian beralih di Hindu-Buddha dan berubah sampai saat ini yang kebanyakan mayoritas Islam ya. Nah, itu yang disebut dengan keberlanjutan. Nah, itu saja dari pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada Bapak Dedi Rawan selaku Terima kasih sekalian. Mas Rifki telah mempresentasikan hasil kerjanya. Udah bagus terkait dengan perubahan. Mohon maaf, maksudnya terkait dengan perkembangan perkembangan, maksud saya keberlanjutan dalam sejarah. Nah, sini Bapak akan menambahkan contoh dari keberlanjutan dalam sejarah. Contohnya itu bisa kita temui ya, seperti halnya kita melihat melihat perubahan dari suatu benda, seperti yang pertama seperti gini loh, seperti manusia purba ya. Yang pertama biasanya contohnya manusia purba, di mana manusia purba itu dari masa ke masa dia itu awalnya tidak memakai pakaian, di masa berikutnya dia sudah memakai pakaian, menggunakan alat sederhana, dan di tahun berikutnya dia tuh sudah menggunakan alat yang sudah makin lengkap gitu, makin canggih terkait dengan dari bentuk bendanya yang awalnya kasar menjadi halus gitu. Jadi seperti itu, udah jelas. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan keberlanjutan dalam sejarah? Sudah cukup jelas Bapak terkait dengan materi. Jelas ya, soalnya keberlanjutan dalam jadi tidak ada alasan untuk kurang paham gitu terkait dengan materi ini. Soalnya sangat jelas gitu dijelaskan tadi sama Mas Rifki juga. Dalam modulnya juga sudah cukup lengkap. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk teman-teman, jika tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak akan memberikan tugas terkait dengan keberlanjutan dalam sejarah. Nah,
kemarin kan kita sudah membuat modul. Nah, tugas berikutnya kita membuat peta konsep ya, peta konsep terkait dengan keberlanjutan dalam sejarah yang nantinya akan dikumpulkan melalui Google Drive. Nanti saya share di grup WA, dikumpulkan melalui Google Drive, dan juga di pas tatap muka itu file dari peta konsepnya itu bisa dicetak dan dikumpulkan di sekolah gitu pas tatap muka nanti. Udah ngerti ya anak-anak semua tugasnya? Izin bertanya, Bapak. Oh iya, Mbak Aditya, silakan. Secara berkelompok apa individu? Untuk peta konsepnya individu, Mbak. Soalnya kalau peta konsep kan gampang ya buatnya ya, jadi individu saja. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, ada yang tanyakan lagi. Ini siswanya kurang ya. Mungkin tadi kayak banyak terus. Mungkin masih gangguan sinyal, Bapak. Terkendala dengan cuaca kan, yang kali ini kan lebih sering hujan. Iya, ya benar sekali. Soalnya emang gitu sih cuacanya agak tidak bersahabat. Nah, untuk berikutnya Bapak sangat terima kasih buat anak-anak Bapak yang sangat antusias mengikuti pelajaran Bapak, sehingga meskipun tidak tatap muka kita tuh bisa bertemu gitu meskipun lewat Zoom meeting kayak ini. Nah, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Ketua Kelas Mas Rifki mohon bantuannya untuk memimpin doa. Terima kasih Bapak. Baiklah untuk teman-teman, mari kita menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Dedi. Terima kasih untuk Mas Rifki selaku Ketua Kelas yang telah membantu Bapak untuk memimpin berdoa. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan tidur terlalu malam ya. Soalnya udara malam itu nggak bagus, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi. Sama-sama.